Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuka presentasi pada kelompok saya mengenai materi tentang profil pemakai. Berikut adalah anggota-anggota yang ada dalam kelompok saya. Ada atas nama Muhammad Halim dengan akhiran NIM 13, ada atas nama Fitrian Dayani dengan akhiran NIM 17, ada Kilan Nur Aisyah dengan akhiran NIM 22, saya sendiri Iwayan Arigayu Saputra dengan akhiran NIM 44, dan juga ada Asvita dengan akhiran NIM 72. Baik, pada bagian latar belakang permasalahan. Interaksi manusia, komputer atau IMK merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi yang interaktif agar mudah digunakan oleh manusia. IMK muncul karena adanya kebutuhan untuk sebagai jembatan antara kesenjangan antara kemampuan komputer yang semakin canggih dengan keterbatasan manusia sebagai penggunanya. Tujuan utama IMK adalah untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah digunakan, efisien, aman, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna, atau kata-kata masa kini adalah user friendly. Dengan demikian, teknologi yang dikembangkan diharapkan dapat mendukung dan memperkaya aktivitas manusia, atau bisa dibilang mempermudah kita sebagai user penggunanya. Lanjut, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang saluran input dan saluran output. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, saluran input-output merupakan jalur utama yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Pertama, penglihatan menjadi jalur utama karena hampir semua informasi ditampilkan secara visual di layar. Pengguna memproses informasi melalui teks, gambar, warna, dan gerakan. Oleh karena itu, tampilan harus memiliki kontras warna dan ketajaman yang baik agar mudah dipahami. Kedua, pendengaran. Pendengaran berperan dalam menerima input berupa suara dari komputer seperti notifikasi, interupsi suara, atau peringatan error. Ya, keunggulannya pengguna bisa menerima informasi tanpa harus melihat layar, tetapi jika menggunakan berlebihan, tentu suaranya itu akan menimbulkan gangguan atau mungkin overhearing, sehingga perlu diatur dengan bijak agar tidak menyakitkan pengguna. Dan yang ketiga adalah sentuhan atau tombol mungkin. Terutama pada jari, sentuhan ini memiliki peran penting saat penggunaan menekan tombol, menggeser, atau merasakan getaran. Komputer memberikan umpan balik yang memperkuat interaksi. Rasa nyaman pengguna ini dipengaruhi oleh desain dari tombol, ukuran dari tombol, kekuatan tekanan, dan adanya feedback berupa klik atau getaran. Mungkin kalau di keyboard itu red switch ataupun blue switch, mungkin kalau di tampilan website itu mungkin ada backgroundnya atau bisa berubah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. NIM F551230212. Selanjutnya kita akan masuk pada memori manusia. Memori manusia ini yang pertama ada penyaring atau sensori memori yang berfungsi untuk menampung informasi dari panca indera dalam waktu yang sangat singkat. Jenisnya antara lain iconic memory yang berasal dari mata untuk penglihatan atau echoic memory yang berasal dari telinga atau pendengaran serta haptic memory yang berasal dari sentuhan. Lalu ada yang namanya memori jangka pendek atau short term memory yang menyimpan informasi dalam waktu yang lebih lama sekitar 15-30 detik. Kapasitasnya pun kecil, hanya sekitar kurang lebih 7 item sehingga informasi yang kita dapat itu mudah untuk hilang jika tidak segera diproses ulang atau diulang kembali. Misalnya saat kita mendapatkan kode OTP itu yang berjumlah 6 digit, itu untuk sementara kita akan ingat kode OTP tadi, tetapi itu akan sulit untuk mempertahankan deretan angka yang panjang tanpa menuliskannya atau bahkan mengulangnya. Lalu ada memori jangka panjang atau yang namanya short term memory yang berfungsi menyimpan pengetahuan atau pengalaman yang dalam waktu yang lebih lama atau bahkan seumur hidup. Memori ini dapat berupa memori yang eksplisit yang menyimpan fakta dan pengalaman yang bisa disadari, serta input yang menyimpan keterampilan atau kebiasaan yang dilakukan secara otomatis. Lalu pada memori jangka panjang ini
ada dua tipe. Yang pertama eksplisit, yaitu suatu fakta atau data pengalaman yang disadari. Jadi misalnya kita ingat cara login ke email. Nah, seperti itu yang termasuk eksplisit. Untuk yang eksplisit itu dia keterampilan otomatis yang tidak disadari. Jadi misalnya kita mengetik untuk 10 jari itu tanpa melihat keyboard. Nah, jadi untuk eh, long term memory ini salah satu contohnya lagi itu dia eh, kita kali kita menggunakan WhatsApp itu kita bisa mengingatnya dalam waktu yang lama eh, tanpa harus kita ulang kembali. Nah, itu salah satu contoh untuk long term memory. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke cara berpikir dan penyelesaian masalah. Yang pertama, dalam psikologi kognitif itu ada 3 jenis cara berpikir yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada deduktif, induktif, dan abduktif. Nah, ketiga cara berpikir ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang menyelesaikan masalah ketika berinteraksi dengan teknologi. Nah, yang pertama itu ada deduktif. Berpikir deduktif itu dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Jadi misalnya di sebuah aplikasi terdapat aturan bahwa file itu yang bisa diunggah hanya dalam format JPG dan PNG. Maka ketika pengguna ingin mengunggah foto, itu dia bisa langsung memilih dengan format JPG atau JPG maupun PNG. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan logika dari aturan umum yang sudah diberikan untuk mengambil tindakan yang lebih spesifik. Dalam konteks desain antarmuka, berpikir deduktif itu bisa didukung dengan cara memberikan aturan yang jelas dan tampilan yang konsisten supaya pengguna tidak perlu menebak-nebak langkah yang harus diambil. Lalu selanjutnya ada berpikir induktif. Berpikir induktif ini berawal dari pengalaman-pengalaman khusus yang kemudian disimpulkan menjadi suatu pemahaman umum. Misalnya seorang pengguna beberapa kali tidak bisa masuk ke aplikasi e-commerce. Dari pengalaman itu, ia menyimpulkan bahwa aplikasinya sedang ada gangguan jaringan. Padahal bisa saja masalahnya itu berbeda-beda, seperti misal ada koneksinya sendiri yang lemah atau perangkatnya mungkin memang sudah lama begitu, jadi banyak masalahnya. Nah, contoh ini yang menunjukkan bahwa pola pengalaman yang berulang itu bisa membentuk persepsi pengguna terhadap suatu sistem. Oleh karena itu, dalam interaksi manusia komputer ini, pengalaman pengguna atau user experience itu sangat penting. Kalau aplikasi sering error atau lambat tanpa ada keterangan yang jelas, pengguna akan cepat menilai bahwa sistemnya itu buruk. Untuk menghindari hal ini, perancang sistem harus memberi feedback yang informatif, seperti pesan periksa koneksi internet Anda atau server yang sedang sibuk. Dengan begitu, pengguna bisa berpikir dengan lebih tepat berdasarkan informasi yang diberikan, karena informasi yang diberikan tersebut lebih jelas. Kemudian yang terakhir itu berpikir abduktif. Apa itu berpikir abduktif? Nah, berpikir abduktif adalah cara berpikir dengan menebak sebab dari suatu akibat ya terlihat. Misalnya, ketika laptop yang kita gunakan itu tiba-tiba mati. Nah, maka kita akan menebak bahwa mungkin baterainya sedang habis. Padahal penyebab sebenarnya bisa jadi karena misal laptopnya kita terlalu panas karena dipakai terus-terusan atau ada kerusakan lain pada sistemnya. Nah, dalam dunia IMK hal seperti ini sering terjadi kalau sistem tidak memberi informasi yang spesifik. Misalnya munculnya pesan something went wrong tanpa ada penjelasan apapun. Nah, itu akibatnya pengguna jadi bingung dan menebak-nebak sendiri kira-kira apa sih penyebabnya. Untuk menghindari hal seperti ini, desain sistem sebaiknya memberikan pesan kesalahan yang jelas dan mudah dipahami. Contohnya mungkin koneksi sedang terputus atau file terlalu besar untuk diunggah. Nah, dengan cara ini,
Sistem membantu pengguna dalam menebak penyebab masalah dengan lebih akurat dan tidak menimbulkan kebingungan. Nah, dari ketiga pola berpikir ini, kita bisa simpulkan bahwa desain interaksi yang harus bisa menyesuaikan diri dengan cara berpikir manusia. Antar muka yang terlalu rumit itu justru bisa mengganggu proses berpikir dan membuat pengguna mungkin jadi frustasi. Nah, sebaliknya, desain yang sederhana dan konsisten dan juga mudah dipahami akan membantu pengguna berpikir lebih logis, cepat mengambil keputusan, dan lebih mudah menyelesaikan masalah. Jadi, memahami cara berpikir manusia bukan hanya penting untuk membuat sistem berfungsi dengan baik, tetapi juga agar pengalaman pengguna menjadi lebih efisien dan nyaman dan menyenangkan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswita Saldari Sanajun dengan NIM F551230072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuisisi keterampilan. Akuisisi keterampilan merupakan proses bertahap di mana individu mengembangkan kemampuan baru melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman kognitif yang berulang, di mana proses ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal serta rancangan sistem yang digunakan. Secara umum, keterampilan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu keterampilan generik, yaitu keterampilan umum yang dapat diterapkan di berbagai bidang seperti komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan berpikiran kritis. Yang kedua, ada keterampilan spesifik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan profesi atau bidang tertentu. Ya, misalnya seorang dokter dia bisa membaca hasil ronsen. Yang ketiga, ada keterampilan terasah, yaitu keterampilan baik generik maupun spesifik yang meningkat seiring dengan latihan atau pengalaman berulang, seperti kemampuan desain grafis yang semakin baik setelah orang itu sering mengerjakan proyek. Berdasarkan jurnal Color Effects on Cognitive Performance in Virtual Reality, warna dan pengalaman imersif dalam lingkungan virtual dapat memengaruhi kemampuan berpikir logis, berpikir lateral, serta perhatian terhadap detail. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi visual dan pengalaman pengguna dapat meningkatkan atau menurunkan kesiapan mental seseorang dalam menyerap pola dan keterampilan baru. Sementara itu, jurnal tentang UI UX dengan metode heuristik menegaskan bahwa antarmuka yang konsisten, jelas, dan mudah dipahami mampu mengurangi beban kognitif, meningkatkan efisiensi, serta meminimalisasi kesalahan pengguna. Jadi dengan desain interaksi yang baik, pengguna dapat lebih cepat beradaptasi dan menginternalisasi langkah-langkah baru dalam sebuah sistem. Dengan demikian, akuisisi keterampilan dalam konteks interaksi manusia dan komputer tidak hanya bergantung kepada kemampuan individu, tetapi juga pada rancangan antarmuka dan pengalaman pengguna yang mendukung proses belajar. Kombinasi antara kesiapan kognitif dan desain interaksi yang efektif memungkinkan keterampilan berkembang secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilan Tersia Putri dengan NIM F551230022. Jadi di sini saya mau memaparkan apa itu psikologi kognitif dan desain interaktif. Baik, jadi psikologi kognitif itu pada dasarnya ia mempelajari bagaimana manusia itu memproses sebuah informasi, mulai dari bagaimana kita menerima rangsangan lewat persepsi, menyimpan dan mengingat informasi dalam memori, memusatkan perhatian pada hal yang relevan, sampai bagaimana kita itu mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Nah, dalam konteks human-computer interaction, pemahaman terhadap proses-proses kognitif ini itu sangat penting, karena dengan memahami bagaimana cara berpikir pengguna, kita bisa merancang sistem atau antarmuka yang lebih intuitif, efisien, dan tidak membingungkan. Misalnya,
dengan mempertimbangkan batas kapasitas memori pengguna, kita bisa menghindari tampilan terlalu rumit atau informasi yang berlebihan. Dengan begitu, sistem yang kita buat itu bisa lebih ramah, mudah dipahami, dan membantu pengguna mencapai tujuannya tanpa merasa terbebani secara mental. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan prinsip kognitif dalam desain interaktif. Jadi, prinsip kognitif ini itu digunakan agar informasi yang ditampilkan itu bisa lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Misalnya, tata letak dan visual dibuat agar tidak membingungkan, sehingga pengguna itu bisa dengan cepat menemukan apa yang mereka butuhkan. Selain itu, prinsip ini juga membantu dalam menyederhanakan navigasi, supaya pengguna itu tidak perlu mengingat terlalu banyak langkah atau menu saat menggunakan si sistem. Dengan begitu, pengguna bisa mengambil keputusan lebih cepat dan tepat karena sistemnya mendukung cara berpikir alami manusia. Hasil akhirnya, sistem yang kita rancang itu bukan hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tapi juga nyaman, efisien, dan produktif saat digunakan oleh pengguna. Jadi, dari yang telah teman-teman saya sampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa interaksi manusia dan komputer itu sebenarnya berbicara tentang hubungan antara manusia dan teknologi. Nah, dalam proses pengembangannya, manusia itu berperan sebagai pemroses informasi, mulai dari menerima rangsangan lewat indera, nyimpan di memori, sampai akhirnya mengelola informasi itu buat ngambil keputusan. Selain itu, cara berpikir baik itu deduktif, induktif, atau abduktif juga berpengaruh banget ke cara memahami dan menggunakan sistem. Makanya, kalau kita paham bagaimana cara kerja pikiran pengguna, maka kita bisa membuat antarmuka yang lebih mudah dipahami, lebih efisien, dan pastinya lebih nyaman dipakai. Nah, intinya itu, sistem yang bagus bukan hanya sistem yang canggih secara teknis, tapi juga yang membuat pengguna merasa nyaman, efektif, dan produktif waktu menggunakannya. Jadi bisa dibilang keberhasilan suatu sistem itu tergantung seberapa baik teknologi itu terhubung dengan cara berpikir manusia. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.